At-tabarruku bi atharis salihin. Bertabarruk, mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui peninggalan-peninggalan orang-orang saleh. Soal, hal yajuzu tabarruku bi atharis salihin wa mad dalilu ala dzalik? Pertanyaan, apa boleh mencari berkah melalui peninggalan-peninggalan orang-orang soleh, dan apakah dalil atas hal tersebut? Jawab, na'am yajuzu walahu adillatun katsirah min jumlatiha. Ia boleh dan ia memiliki dalil yang banyak, antara lain masabata min tabarrukis sahabah, yang telah pasti dari tabarruknya para sahabah radhiyallahu anhum wasdishfa'ihim bi athari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meminta syafaat mereka dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hayatihi, di saat Nabi hidup, wa ba'da matihi, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal atau pindah alam ya. Wa fi dzalik ahaditsu wa asarun katsirah. Dan mengenai hal tersebut banyak sekali hadis dan asar. Nuridu ba'daha ma'al ikhtisar. Kami akan datangkan secara ringkas. Pertama, an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, fi qissatil burdatil lati stauhabaha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kisah burdah atau sejenis mantel atau jubah yang ia minta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamahu ashabuhu ala talabiha, maka sahabatnya mencela perbuatannya tersebut atau mencela karena ia meminta dari Nabi SAW mantel tersebut. Wa kana labisaha, padahal Nabi SAW saat itu memakai mantel itu. Faqala inna ma sa'altuhu iyyaha litakuna kafani. Beliau berkata, sahabat Sahal, hanya saja atau sesungguhnya aku hanya meminta mantel tersebut kepada Rasulullah SAW menjadi kain kafanku. Wa fi riwayatin rajautu barakataha hina labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berharap keberkahan mantel tersebut tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya. La'alli ukaffanu biha, agar aku dikafani di dalamnya atau dikafani dengan mantel tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, hadis sahih. Yang kedua, wa an Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qalat, dari Sayyidah Asma putri Abi Bakar As-Siddiq berkata, hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajat ilayya jubbatan tayalisiyah kisrawaniyah. Maka beliau mengeluarkan sebuah jubah tayalisiyah atau dari Persia kalau enggak salah ya, kisrawaniyah. Qalat, beliau berkata, fahadhi kanat inda Aisyata. Ini jubah ini dahulu ada di Sayyidati Aisyah. Falamma qubidat qabattuha. Saat beliau meninggal, aku pun mengambilnya dari Siti Aisyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha wa nahnu nagsiluha lil marda wa nastashfi biha. Dan Nabi SAW dulu sering memakainya, maka kami pun mencucinya atau membasuhnya untuk orang-orang yang sakit, sebagai atau kami mengobati dengannya, atau kami berusaha mengobati orang tersebut dengannya. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Kemudian wa an Abdullah bin Mauhib qala, dari Abdullah putra Mauhib qala radhiyallahu anhu, arsalatni ummi ila ummi Salamah radhiyallahu anha biqadahin mimma. Aku dikirim, diutus ibuku kepada Ummi Salamah, salah satu istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha, membawa segelas air. Waja'at bijul julim min fiddatin fihi sya'rum min sya'ri Nabi SAW. Maka beliau, Ummi Salamah, datang membawa jul-jul sejenis lonceng dari fiddah, perak, yang terdapat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza asabal insana 'ainun aw syai'un ba'atsa ilaiha. Maka apabila seseorang ditimpa penyakit ain atau penyakit yang lain ya, suatu yang lain, ba'asa, ia orang itu mengutus atau Bu Isa diutus ilaiha, kepadanya. Maka datanglah kepadanya ya. Fatam khaduhu lahu. Maka
beliau Ummu Salamah itu memeraskan atau mengambil saripati dari, yaitu menaruhkan air dan menggoyangkan ya, mengambil saripati dari rambut tersebut ya. Wa yashrabu minhu. Kemudian orang tersebut minum dari air rambut Rasulullah SAW. Wattala'tu fil juli faraitu sya'aratin humra. Maka aku pun melihat, menengok ke dalam lonceng tersebut, maka aku pun melihat beberapa helai rambut Rasul, rambut yang berwarna merah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Umma Sulaimin fatahat atidataha, bahwa Ummu Sulaim telah membuka atidataha ay sunduqaha shaghirah. Atidah ini yaitu kotak kecilnya. Wa ja'alat tunashibu fihi araqahu sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Ummu Sulaim mulai ya mengelap keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menaruhnya di sana ya. Wa ta'siruhu fi qawaririha. Kemudian beliau Ummu Sulaim memeras keringat Nabi SAW ke dalam botolnya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda atau bertanya, matasna'ina ya Umma Sulaim, apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Faqalat, beliau menjawab atau berkata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, narju barakatahu li sibyanina, kami berharap keberkahannya itu keringat engkau SAW untuk anak-anak kami. Faqala asabti, Rasulullah SAW bersabda, asabti, engkau benar atau tepat. Ini akhrajahu Muslim, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa thabata anna unasan, dan telah pasti juga bahwa ada orang atau sahabat Rasulullah SAW tatkala didatangi oleh kematiannya, auso ya, saat akan meninggal dunia, auso, ia berwasiat ayu ja'ala min dzalika fi hanutihi, supaya keringat Rasulullah SAW itu ditaruhkan atau dicampurkan fi hanutihi. Hanut yaitu sejenis rempah untuk pengawet jenazah ya. Faju'ila fi hanutihi, maka dijadikan atau dicampur di hanut orang yang meninggal tersebut atau pengawet jenazah orang tersebut. Ini ada di riwayat Imam Bukhari. Wa qala Anasun, Sayyidina Anas berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal khallaqu yahliquhu. Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW sementara tukang cukur ya sedang mencukur beliau SAW. Wa atafa bihi ashabuhu, dan para sahabat mengelilingi beliau. Fama yuridu an taqa sya'ratun illa fi yadi rajulin. Maka mereka tidak ingin sehelai rambut pun Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW terjatuh kecuali di tangan salah seorang laki-laki di antara mereka. Masih di sini ya. Fakana sahabatu radhiyallahu anhum yahtafizuna bi sya'arihi sallallahu alaihi wasallam litabarruki wal istishfa. Maka para sahabat dahulunya radhiyallahu anhum, beliau ya, mereka sangat menjaga rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga atau menyimpan rambut Rasulullah SAW untuk bertabarruk dan untuk berobat. Waqad thabata anna Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu kana yada'u fi qalun suwatihi min sya'ratin Nabi SAW. Maka telah pasti sahih ya bahwa sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau dulunya menaruh di peci beliau beberapa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaqatat qalan suwatuhu fi ba'di hurubihi, maka di sebagian perangnya pernah jatuh peci beliau ya radhiyallahu anhu, yang berisi rambut Rasulullah SAW tersebut di sebagian perangnya pernah jatuh. Fasyadda 'alaiha yabhatsu anha, maka beliau sangat bersikeras mencari peci yang berisi rambut Rasulullah SAW itu, bersikeras mencarinya. Hatta angkaru 'alaihi ba'dus sahabah likasrati man qutila bisababiha, sampai para sahabat, sebagian sahabat itu mengingkari perbuatan beliau itu. Kenapa? Karena banyaknya orang yang terbunuh disebabkan karena qalansuah tersebut ya. Faqala Khalid, atau karena beliau mencari qalansuah peci tersebut. Faqala Khalid pun berkata, lam af'al dzalika bisababil qalansuah bal lima tadammanathu min sya'rihi sallallahu alaihi wasallam.
Sungguh aku tidaklah melakukan hal demikian disebabkan karena peci tersebut. Akan tetapi yang aku aku lakukan hal tersebut, yaitu sangat bersikeras dan membunuh banyak orang itu karena di sana atau di peci tersebut terkandung rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'alla uslaba barakataha wa taqa'a fi aidil musyrikin. Supaya aku tidak dicabuti keberkahannya dan supaya peci tersebut tidak jatuh di tangan kaum musyrikin. Lihat ya, Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, kitab Asy-Syifa. Kemudian di sini wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Juhaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin hamra min adam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pada kubah yang berwarna merah dari kulit, sejenis kulit ya. Wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu yabtadiruna al-wudu'. Maka aku melihat Bilal mengambil air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara orang-orang itu berebutan mengambil air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi. Maka siapa saja dari sahabat tersebut yang tertimpa atau mendapat air tersebut, air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka beliau itu mengusap-usap diri beliau ya, mengusap dirinya sahabat. Wa man lam yusib minhu syai'an akhadha min balali sahibihi. Maka sahabat yang tidak mendapatkan air wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, walaupun sedikit, maka sahabat tersebut mengambil dari basahan sahabatnya yang mendapatkan basahan air wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari sahabatnya, yakni lil barakati wal istishfa, yaitu untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui air wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dalam istishfa untuk berobat. Imam Bukhari meriwayatkannya. Jadi ini sahih. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari fi rawa anhu Abu Juhaifah radhiyallahu anhuma. Berkata Abu Musa al-Asy'ari sebagaimana diriwayatkan darinya oleh Abu Juhaifah radhiyallahu anhuma, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam biqadahim fihi ma'un faghasala yadayhi wa wajhahu fihi. Nabi SAW meminta dibawakan wadah berisi air, kemudian beliau mencuci kedua tangan beliau SAW dan wajahnya di sana. Wamajjabihi, dan beliau setelah itu berludah di wadah tersebut. Maqala, beliau lalu bersabda lahuma kepada dua sahabat tersebut, isyraba minhu wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma. Minumlah air dari wadah tersebut dan semburkan ke wajah kalian berdua dan ke hewan sembelihan kalian berdua. Fahadza amrun min Rasulullah SAW. Maka ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Ya, perintah langsung. Bitabarruki bi atharihi, perintah untuk bertabarruk melalui sisa minum Rasulullah SAW tersebut. Jadi di sini bahwa tabarruk dalilnya sangat banyak sekali. Maknanya jangan cepat-cepat kita mensyirikkan ya. Kita bertabarruk semata-mata kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui benda-benda mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taksir atau pengaruh. Sebab dan akibat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.